Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang ibadah yang sambil lalu. Dalam Lukas pasal 8 ayat yang kelima, seorang petani pergi ke ladangnya untuk menabur benih. Pada waktu benih-benih itu ditaburkan di tanah, ada yang jatuh di jalan, lalu diinjak-injak orang dan burung datang memakannya. Saudara-saudara, yang pertama patut kita sadari adalah semua orang yang datang beribadah dengan maksud apapun juga, ada yang ibadahnya sungguh-sungguh, ada yang ibadah tanpa pertobatan, ada yang ibadah cari berkat saja, ada juga ibadah yang sambil lalu, semuanya mendapat pelayanan yang sama, mendapatkan berkat yang sama. Firman Tuhan itu berkat yang ditaburkan, sebab di dalam firman Tuhan itu terkandung janji Allah, jaminan Allah, petunjuk keberhasilan di dalam hidup, petunjuk bagi kehidupan yang baik. Yang patut disadari adalah berkat itu diberikan oleh Tuhan berupa benih. Kenapa? Karena benih itu, saudara-saudara, punya kemampuan, punya kuasa yang luar biasa, dan bisa bertumbuh dan bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Lalu apa kata Tuhan Yesus tentang orang yang beribadah sambil lalu? Yang beribadah sambil lalu, kata Tuhan, seperti pinggir jalan. Di pinggir jalan itu orang berlalu lalang, ya. Dan di pinggir jalan lah itu ada saja orang yang duduk-duduk, buang waktu. Banyak yang dilihat, banyak yang didengar, tapi tidak ada yang masuk ke dalam pikiran, tidak ada yang masuk ke dalam hati, dan membuang-buang waktu. Lewat begitu saja. Seperti itulah halnya dengan orang yang beribadah sambil lalu. Menyanyi, ya, memuji Tuhan, berdoa, mendengar firman, memberikan persembahan, sama semuanya dengan yang lain-lainnya. Tapi kalau orang ibadahnya sambil lalu, semua yang tadi kegiatan ibadah itu tidak ada yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya, membuang waktu. Selanjutnya, ada bahaya, kata Tuhan Yesus, dalam ibadah sambil lalu. Apa? Mengundang iblis ke dalam hidupnya. Saudara-saudara, bagi orang yang ibadah sambil lalu, benih berkat yang disampaikan itu, Tuhan Yesus bilang seperti diinjak-injak orang dan dimakan burung. Itu, ya, iblis datang dan semua benih berkat yang ditaburkan lenyap, tak berbekas. Ini artinya kalau kita ibadahnya sambil lalu, kita diberkati tapi tidak memiliki berkat. Tapi ya memang tujuannya kan cuma sambil lalu, sambil lewat saja. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus berkata bahwa ibadah sambil lalu tidak mendatangkan keselamatan. Ya. Tuhan Yesus berkata begini, jalan yang keras tempat beberapa benih jatuh menggambarkan orang yang berhati keras yang mendengar firman Allah, tapi kemudian datanglah setan mencuri firman itu dan menghalang-halangi mereka untuk memperoleh keselamatan. Berkat yang terbesar itu keselamatan, saudara-saudara. Kalau ibadah sambil lalu, tidak memperoleh keselamatan, tidak memperoleh iman. Itu cocok dengan maksud iblis. Kita boleh datang sama iblis, diizinkan, tidak diganggu. Ya, berapa kali datang beribadah, tidak apa-apa, tapi kata iblis sambil lalu saja. Ya, mengundang iblis masuk dalam kehidupan, diberkati tapi tidak memiliki berkat. Jangan jadi orang seperti itu. Ya, jangan beribadah seperti itu. Bagaimana? Setiap kali saudara beribadah, ingatlah apa yang dikatakan oleh
firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Berhati-hatilah pada waktu engkau masuk bait Allah. Berhati-hatilah waktu engkau masuk ke gereja. Untuk apa di situ? Untuk beribadah. Buka telingamu, dengar firman, dan tutuplah mulutmu. Jangan ngobrol sendiri. Boleh buka mulut waktu memuji Tuhan, boleh buka mulut waktu berdoa atau menyembah Tuhan, tapi buka telinga dan tutup mulut waktu mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian, supaya firman itu tertabur. Di situ ada berkat. Kalau firman yang tertabur itu jatuh di hati yang baik. Jangan ibadah sambil lalu ya saudara. Terima kasih sudah mengikuti Renungan Senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.